Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, Shalom. Berkah dalam, piye kabare? Semoga di penghujung tahun ini Anda selalu diberikan rahmat yang masing-masing Anda butuhkan. Kembali pada hari ini, kita akan diteguhkan oleh firman Tuhan. Kita siapkan hati kita. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada awal mula adalah firman. Firman itu ada bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Firman itu ada pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang bagi manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, tetapi kegelapan tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia sendiri bukan terang itu, tetapi Ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Terang itu telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya tidak menerima Dia. Semua orang yang menerima Dia diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih dan kebenaran. Tentang Dia Yohanes memberi kesaksian dan berseru, "Inilah Dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, sesudah aku akan datang Dia yang telah mendahului aku, sebab Dia telah ada sebelum aku." Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus. Tidak seorang pun pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, Dialah yang menyatakannya. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih. Kita semua sudah berada di penghujung tahun 2021. Ada banyak hal yang berubah sepanjang tahun ini. Ada banyak tantangan, ada banyak sukacita, dan juga ada banyak duka cita yang sudah kita lalui. Ada banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi. Tetapi satu hal yang harus kita sadari dan kita ingat baik-baik, Yesus tidak akan pernah berubah. Yesus akan selalu setia, baik dalam kegembiraanmu maupun dalam penderitaan hidupmu. Yesus akan tetap setia mendampingi engkau kemana saja engkau melakukan kebaikan. Dia Allah yang setia. Dia tidak pernah berubah dari dulu sampai sekarang. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, Yesus tidak akan pernah berubah. Dia tetap setia mendampingi kita sekali lagi dalam suka dan duka hidup kita. Tugas kita sebenarnya adalah mempercayakan seluruh hidup dan perjuangan kita serta karya-karya baik kita kepada Yesus. Maka kita diajak untuk tidak bekerja seorang diri, tidak mengandalkan kekuatan sendiri, tapi mengandalkan Dia,
Mari Bapak Ibu, kita akan memasuki tahun yang baru. Kita tinggalkan semua beban-beban kita di masa lalu, di tahun yang lama. Kita tinggalkan kemarahan, kebencian, iri hati, dendam, sakit hati kita. Kita tinggalkan, kita kuburkan bersama dengan tahun yang lama. Kita mau bangkit bersama dengan Tuhan. Kita mau masuk dalam tahun yang baru. Kita mau merayakan sukacita damai Natal yang dibawakan oleh Tuhan. Dan kita percaya, Dia Allah yang akan melakukan karya-karya besar dalam kehidupan kita masing-masing. Apapun pergumulan hidupmu, Tuhan punya rencana bagi hidup Anda. Maka sekali lagi, andalkan Tuhan. Maka Tuhan juga akan membantu Anda untuk memikul salib beban beratmu di tahun yang baru. Mari Bapak Ibu, sekali lagi kita tinggalkan semua pengalaman pahit kita di tahun yang lama, yang kadang membuat kita tidak bahagia. Beban-beban itu membuat kita semakin tidak bersuka cita. Maka sekali lagi saya mau ingatkan, ketakutan, kemarahan, kebencian, kegelisahan tidak menghilangkan persoalan kita, tapi hanya membawa dampak tidak sukacita dalam hidup kita. Kita akan kehilangan sukacita karena beban-beban itu. Mari kita tinggalkan, kita lepaskan beban itu. Karena kita punya Allah yang sudah bawa damai bagi hidup kita. Saya atas nama pribadi mengucapkan selamat memasuki tahun baru bagi Anda semua. Semoga di tahun yang baru, rahmat berlimpah tercurah atas hidup Anda. Semoga di tahun yang baru Anda juga menjadi pribadi-pribadi yang baru. Pribadi-pribadi yang membawa berkat bagi orang lain. Semoga segala usaha karya Anda berlipat ganda diberikan oleh Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih. Sekali lagi, kita semua akan memasuki tahun yang baru. Kita mau menjadi manusia baru. Kita mau meninggalkan semua beban-beban yang kadang membuat kita tidak bahagia. Mari kita andalkan Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih banyak karena penyertaan-Mu sepanjang hidup kami hingga di penghujung tahun ini. Terima kasih atas pengalaman kegembiraan maupun pengalaman penderitaan. Terima kasih karena tangan-Mu tidak berkesudahan membantu kami. Terima kasih atas mujizat-mujizat-Mu Tuhan. Terima kasih atas semua berkat berlimpah di tahun 2021 ini. Bantulah kami. Berikanlah kami rahmat yang kami butuhkan untuk memasuki tahun yang baru. Biarlah kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang baru, menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Kami puji Engkau Bapa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat memasuki tahun baru. Semoga di tahun baru berkat berlimpah dari Tuhan untuk Anda semua. Amin.